Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang teori interaksi sosial. Ini adalah salah satu teori komunikasi yang merupakan gagasan atau perluasan dari tradisi semiotik ya. Kita lihat, Mbak Ida akan izin share screen ya. Oke, sebentar. Nah, kita mulai ya. Teori interaksi simbolik, mungkin kalau dari gagasannya, teman-teman ada kata simbolik itu pasti akan ngomongin tentang ini kira-kira, akan ngomongin tentang simbol-simbol nih Mbak Ida gitu, dan adanya interaksi gitu ya. Ya betul, gagasannya bermula dari konteks simbol, pemaknaan, dan ada interaksi sehingga kita coba lihat, bagaimanakah teori ini terlihat ya, atau di apa, tentang apa sih gitu ya. Jadi izin Mbak Ida, sharing tentang teori ini. Teori interaksi simbolik ini adalah teori yang menggambarkan bagaimana manusia menggunakan bahasa ya, sebagai salah satu simbol dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membentuk makna. Nah, kemudian bagaimana juga manusia menciptakan serta menampilkan dirinya sendiri di dalam masyarakat dan bagaimana kemudian manusia menciptakan masyarakat dengan cara bekerja sama dengan orang lain melalui interaksi dan dari simbol-simbol yang ada. Maksudnya gimana sih Mbak Ida gitu ya? Izin Mbak Ida lanjut dulu, kita akan tahu bagaimana sih dan apa gitu ya. Nah, interaksi simbolik di sini adalah, teori yang memiliki akar keterkaitan dengan pemikirannya Max Weber. Hal ini dikaitkan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh seorang individu itu didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungannya, teman-teman. Jadi, seseorang akan melakukan atau seseorang individu itu akan melakukan pemaknaan sosial itu berdasarkan apa yang dia pelajari dari lingkungan sekitarnya, ya. Sehingga makna sosial ini diperoleh dari proses interpretasi atau komunikasi yang dilakukan antara orang-orang terhadap simbol-simbol yang ada di sekitarnya. Contoh, saya di tayangan yang sebelumnya pernah menjelaskan bahwa komunikasi itu terjadi dari saat, janin berada di kandungan ya, bahkan dokter mengatakan bahwa ketika ada orang hamil gitu ya, datang kepada beliau gitu ya, sang dokter kandungan akan menyatakan bahwa sering-sering diajak ngobrol ya Bapak Ibu ya anaknya di dalam kandungan gitu ya. Kenapa demikian? Karena konteksnya anak itu juga belajar berkomunikasi atau berinteraksi sejak ada di kandungan. Dia sudah bisa mendengarkan. Contohnya, eee si ayah dan ibu akan ngomong bahwa, "Ini loh, anak apa, ini ayah Nak," gitu ya, "Ini mamah Nak," misalnya kayak gitu. Sampai kemudian bayi itu lahir. Bayi akan mengenal makna sosial, siapa sih ibu, simbol ayah dan ibu itu seperti apa, ya dari interaksi yang diajarkan melalui simbol-simbol yang dia dapat dari kecil tadi sampai dewasa, bahwa sosok ayah sebagai simbol ayah di dalam kehidupan dia adalah ayah yang, eee, dikenalkan, melalui sosok ayah, "Nak, ini loh ayahmu," gitu ya, "Ini ayah Nak, ini ayah." Anakku, misalnya kayak gitu ya, pas ditimang-timang gitu kan, kita sering ngajak, ngobrol bayi, "Ini mamah Nak, mamah, mamah," gitu ya misalnya. Konteksnya sehingga ada interpretasi yang dilakukan antara beberapa orang tadi dengan individu yang diharapkan paham terhadap konteks makna atau simbol yang kita sampaikan kepada dirinya. Bisa seperti itu, sehingga orang akan individu itu akan memaknai, konteks sosialnya berdasarkan apa yang dia lihat dan dapatkan dari interaksi sehari-harinya. Contoh lain, misalnya ada konteks kemudian di dalam keluarga diajarkan bahwa, "Nak,
kalau makan pakai tangan kanan ya, kayak gitu misalnya ya. Contoh sepele saja. Nah, itu akan terbawa sampai anak itu besar. Dia akan melihat bahwa apalagi teman-teman yang ASEAN sentris, sorry, eee, right hand oriented ya. Kita basisnya teman-teman Asia ini kebanyakan memang right hand oriented. Kita menggunakan tangan kanan sebagai tangan untuk menggunakan, hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari ya, menulis, walaupun memang ada teman-teman yang kidal gitu ya, tapi kita, mayoritas memang, right hand oriented gitu ya. Sehingga kepantasan bahkan, terhadap sesuatu atau kesopanan gitu ya, diukur orang dari bagaimana kemudian melihat bahwa kesopanan itu ketika salam ya pakai tangan kanan, bukan tangan kiri gitu ya. Karena apa? Makna yang didapatkan orang ya terhadap tadi, bahwa kita salam itu harus pakai tangan kanan, itu didapatkan dia dari proses interaksi yang dia lakukan dalam kehidupan sosial. Dari ayah ibunya, kemudian ternyata digunakan juga di sekolah. Di sekolah juga punya aturan yang sama, pemaknaan dan interaksi dari, komunikasi antara guru ke anaknya juga sama demikian. "Pakai tangan kanan ya Nak kalau salim," gitu ya. "Kalau bersalaman pakai tangan kanan ya, kalau ngasih sesuatu pakai tangan kanan," gitu ya. Kemudian di, konteks ada misalnya ada salah seorang anak yang kemudian salam atau bahkan memberikan sesuatu dengan tangan kiri dan ada penghakiman di situ, misalnya konteksnya, jangan pakai tangan kiri, itu salah," gitu ya. Ada proses interaksi yang sedang terjadi dan proses interaksi itu, dalam tanda kutip itu ya, sedang menyampaikan, membantu teman-teman melakukan pemaknaan sosial, yang itu kita bawa dalam konteks, value kita. Sehingga dalam hal ini, interaksi simbolik itu adalah bagaimana proses pemaknaan, dalam kehidupan sosial itu akan terjadi berdasarkan proses interaksi yang didapatkan. Sedangkan misalnya, Mbak Ida, tapi kan beda, apa namanya, ketika kita misalnya di luar negeri gitu ya Mbak Ida, mereka kan pakai tangan kiri, bahkan kadang salam sama gurunya ada pakai tos gitu, enggak salam cium tangan gitu ya. Berarti apa? Interaksi yang terjadi di sana adalah interaksi yang menunjukkannya simbolnya adalah kesopanan atau kepantasannya seperti itu. Apa yang dia lihat atau hasil dari interaksi tersebut akhirnya menjadi pemaknaan sosial gitu di dalam kehidupan, masyarakatnya gitu ya. Jadi akan, terbaca seperti itu teman-teman kurang lebih ya dari teori ini. Nah, sama seperti teori-teori sebelumnya bahwa, dalam teori ini juga terdapat asumsi-asumsi. Asumsi adalah gagasan prediksi pokok dari suatu teori. Apakah kemudian, apa namanya, terjadi atau tidak, ini adalah garis besarnya gitu teman-teman ya. Kita bisa memprediksi seorang memperlakukan atau melakukan atau bertindak sesuatu berdasarkan asumsi ini, basisnya adalah teori ini. Nah, yang pertama adalah manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain padanya. Contoh teman-teman, kadang kita sadar atau tidak sadar akan melakukan tindakan yang tadi ya, berdasarkan makna yang diberikan orang lain terhadap diri kita. Misalnya contohnya, "Eh, kamu cantik ya," kayak gitu. Apa namanya, "Kamu baik deh," gitu. Atau misalnya orang bilang, dia apa, ibu yang itu atau kakak yang itu fashionable ya, gitu. Orang akan bertindak berdasarkan apa yang dimaknai, orang terhadap dirinya gitu ya. Sehingga kita akan, menerima, "Oh iya orang bilang bahwa aku tuh fashionable." Sehingga, akhirnya kita menyesuaikan perilaku kita berdasarkan makna tersebut. Kemudian apa namanya, di rumah kita, kebiasa disampaikan oleh orang tua misalnya, "Jadi anak soleh ya Nak ya, jangan melakukan hal-hal yang buruk ya," gitu. "Jaga nama baik diri, jaga nama baik orang tua," kayak gitu. Hal tersebut juga akan menjadi
proses pemaknaan yang dilakukan berbasis interaksi tadi. Akhirnya kita bertindak berdasarkan apa yang dimaknai orang tua kita terhadap kita. Ya, oh aku tuh solehah gitu ya, aku tuh anak yang baik, sehingga ketika misalnya ada, bujukan sesuatu gitu ya, kita akan berusaha untuk, sesuai dengan value makna yang diberikan orang lain kepada kita, kayak gitu. Sehingga ada beberapa hal ini juga digunakan oleh teman-teman psikologi ya mungkin ya, akhirnya juga digunakan dalam konteks dalam konteks parenting, sorry, ketika menyatakan parenting bahwa jangan menggunakan kata-kata yang negatif terhadap anak kita ketika mendidik anak kita. Contoh misalnya, ketika orang tua bilang, "Ah, kamu tuh bodoh banget sih, perkalian saja nggak bisa," misalnya kayak gitu ya. Harapannya adalah ketika bodoh itu diulang-ulang terus, anak akan memaknai bahwa seberapa besar pun usahanya dia untuk belajar, dia akan tetap bodoh gitu ya. Sehingga makna itu akan masuk ke dalam dirinya karena dia akan memaknai itu sebagai label dirinya ya. Sehingga tadi ketika parenting, memang konteksnya adalah pakailah pemaknaan atau kata-kata yang baik atau positif sehingga orang yang kita tuju atau anak yang kita tuju itu akan berdampak memaknainya sebagai label yang positif kepada dirinya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Jadi, eee, akan sangat beragam makna itu, karena apa? Konteksnya makna itu kan berdasar tadi, interaksi antar manusia. Jadi, orang-orang akan memiliki makna berdasarkan interaksi antara orang-orang yang telah dia dia lakukan. Misalnya, ada teman-teman yang meyakini gitu ya, bahwa anak 2 itu cukup gitu ya. Karena dia dari awal dididik atau diajak berinteraksi oleh orang tuanya, misalnya atau bahkan value dari keluarganya, kemudian ada aturan pemerintah dari hasil interaksi, langsung ataupun kita melihat selebaran KB gitu ya, keluarga berencana, anak 2 cukup, kayak gitu ya. Atau bahkan interaksi melalui visual, televisi, atau interaksi melalui, bahkan tentang, newspaper atau, walaupun sekarang online newspaper for example kayak gitu ya, teman-teman, itu menyatakan bahwa 2 anak saja cukup. Itu akan diciptakan berdasarkan interaksi yang kita sering mendapatkannya, tetapi akan berbeda ketika misalnya interaksi yang dilakukan atau didapatkan itu adalah interaksi yang kemudian menyatakan bahwa anak, banyak membawa berkah, kayak gitu ya. Value-nya akan berbeda, sehingga makna itu juga akan berbeda dengan ketika kita bertemu dengan, atau berinteraksi dengan orang yang berbeda, gitu teman-teman. Ya, jadi makna akan, tadi, akan diciptakan melalui interaksi tadi ya. Contoh lain adalah ketika misalnya, cincin deh, cincin. Cincin di jari kanan kalau di orang kita, orang Asia gitu ya, karena, right hand oriented tadi gitu ya kebanyakan, cincin menikah itu ada di jari kanan, ya. Interaksi kita sehari-hari menyatakan bahwa kita ngelihat, cincin menikahnya orang tua kita di jari kanan gitu ya. Kemudian kita datang ke sanak famili melihat pernikahan disematkannya cincinnya di kanan ketika menikah gitu ya. Sedangkan engagement atau pertunangan atau khitbah atau pelamaran gitu adalah di jari kiri gitu ya, manis kiri gitu ya. Hal ini akan berbeda ketika misalnya kita, apa namanya, terjadi interaksi di value yang lain gitu ya. Misalnya contoh kayak waktu Mbak Ida sekolah di luar negeri ya, beberapa teman Mbak Ida itu, menganggap bahwa waktu itu saya sudah dilamar ya, waktu itu qadarullah gitu ya, sudah dilamar kemudian, apa namanya, teman-teman melihat, di jari kiri saya kok ada cincin habis saya pulang dari Indonesia kembali sekolah gitu, "Ida, kenapa ada, cincin di jari manis kirimu?" Gitu.
have you married gitu ya, ketika summer holiday gitu kan, summer break gitu. Mbak Ida bilang, "No, I'm just engaged," gitu ya. Mbak Ida, "Aku cuma dilamar saja, belum menikah, menikahnya nanti setelah selesai kuliah." Waktu itu seperti itu. Tapi kemudian teman-teman, karena kebanyakan teman-teman saya dari western ya, dari, negara barat gitu ya, mereka memahami bahwa cincin di jari kiri itu adalah, cincin pernikahan. Nah, ini yang membedakan bahwa makna diciptakan kalau di Indonesia, di saya gitu ya, sebagai orang Asia, sebagai orang Indonesia gitu ya, itu, eee interaksi yang terjadi, pemaknaan cincin itu ada di kanan kalau basisnya kita gitu ya, tapi kalau mereka ternyata di kiri. Nah, jadi ini adalah konteks yang bahwa makna itu diciptakan hasil dari interaksi antar manusia, antara kelompok manusia dan disepakati gitu ya. Yang ketiga, makna itu dimodifikasi melalui sebuah proses interpretatif, ya. Jadi, ada kemungkinan makna itu dinegosiasi melalui proses pemaknaan kita, ya. Proses interpretatif kita, ya, proses persepsi kita. Karena tadi masing-masing persepsi itu, akan varies, masing-masing orang mempersepsi atau menginterpretasikan sesuatu itu akan sangat beragam. Masih ingat paradigma apa yang, basis dari ini? Ya, betul ya. Jadi paradigmanya adalah paradigma konstruktivisme atau interpretatif, bahwa makna itu akan bervariasi berdasarkan interpretasi dari masing-masing orang. Tadi, contohnya, ketika misalnya, kita orang Islam sajalah, ibaratnya teman-teman yang misalnya non muslim, mohon maaf, ini contoh saja. Bahkan, baik itu Islam ataupun non-Muslim, kita punya aturan satu misalnya kayak gitu. Tapi bagaimana kita mem me mem per apa, mempersepsi itu akan berbeda-beda. Misalnya, karena Mbak Ida pahamnya di, Muslim ya, izin untuk sharing terkait konteks, Islam ya. Misalnya, contoh sholat 5 waktunya teman-teman Muslim gitu ya, itu kan kalau di aturan kita itu, ketika azan lebih baik segera sholat gitu ya. Sehingga konteksnya, harusnya seperti itu gitu ya. Tetapi makna itu dimodifikasi sesuai dengan interpretasi kita. Ada teman-teman yang mungkin, kerjaanku nanggung nih, nanti dulu gitu. Proses interpretasinya adalah, nanti dulu, nggak apa-apa, yang penting masih jamnya sholat kayak gitu ya. Atau konteksnya, teman-teman yang lain misalnya ada contoh yang lain konteksnya misalnya tentang tadi jilbab ya, contoh jilbab. Tadi, penggunaan jilbab di, eee eee, kampus gitu ya misalnya. Ada yang kemudian, walaupun aturannya adalah menutup, menutup aurat kayak gitu ya, tapi penggunaan jilbab itu sangat interpretatif, tergantung dengan bagaimana kita mempersepsikan hijab menurut kita dan gaya kita dan kenyamanan kita. Ada yang pakai hijab dengan pin di sini, sama kayak Mbak Ida yang sekarang pakai gitu ya. Ada yang kemudian hanya, pakai pasmina saja, digubet-gubet kayak gitu ya. Ada yang kemudian, pakai pakai pasmina tapi hanya disampirke gitu, sampirke itu dilempar kanan kiri saja kayak gitu ya. Nah, konteks itu adalah kalian sedang bernegosiasi terhadap, makna ya, walaupun pada dasarnya kita, teman-teman muslim mengetahui bahwa sebaiknya penggunaan hijab itu memang menutup aurat ya, karena rambut masih aurat kayak gitu ya. Sehingga konteksnya, bagi teman-teman yang ini, makna itu sedang dimodifikasi. Yang keempat, individu itu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Nah, sehingga konsep diri tadi apa? Konsep diri itu adalah bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita kemudian melihat diri kita dan berperilaku terhadap apa yang menjadi value dari tadi, konsep diri kita tadi, ya. Nah, bagaimana kemudian individu itu, mengembangkan konsep diri, dia akan
tadi yang Mbak Ida bahas sebelumnya, kita akan mengembangkan konsep diri kita berdasarkan interaksi antara orang lain. Mungkin dari kecil kalian dibina oleh orang tua yang sangat demokratis gitu ya, teman-teman. Teman-teman boleh keluar malam, tapi ada batasnya ya, kayak gitu. Kemudian apa namanya, ketemu sama apa, sekolah di pondok gitu misalnya, teman-teman akhirnya juga menyesuaikan bahwa, oh di pondok boleh keluar tapi malam batas waktunya kalau Sabtu Minggu saja, misalnya hanya sampai jam 9 saja keluar malamnya. Kalian menyesuaikan konsep diri kalian melalui interaksi dengan orang lain. Ustazah atau Pak Guru mengatakan bahwa paling tidak jam segini ya nak, udah sampai pondok lagi. Menuju dewasa kalian sekolah di universitas kita, misalnya di kampus kita, kemudian kalian hidup sendiri di kos, merantau kayak gitu ya. Tidak ada lagi aturan dari keluarga atau pondok yang mengikat, tapi kalian berinteraksi dengan teman-teman harian. Misalnya teman-teman bilang, ah nggak apa-apa, kan sekali-kali kita pulang malam kayak gitu ya. Akhirnya konsep diri yang tadi ada kemungkinan berubah. Ya, teman-teman yang tadinya sudah menanamkan ada konsep diri dari kecil harus pulang di bawah jam 9, tetapi ketemu dengan berinteraksi dengan orang lain, kemudian membawa value yang lain kayak gitu ya. Ada kemungkinan teman-teman akan mengembangkan konsep diri secara baik, bisa juga secara negatif. Nah, jadi hati-hati dalam memilih teman dekat. Malah dakwah ya. Ini contoh yang keempat. Kemudian kelima adalah konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku tadi, sehingga adanya konsep diri tadi akan memberikan motif atau motivasi kita untuk berperilaku sesuai dengan apa yang telah kita tanamkan tadi, ya. Kemudian yang keenam, orang dan kelompok itu dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Jadi, misalnya kayak tadi, apa namanya, ketika kita berperilaku, teman-teman, ketika kita berperilaku, kita akan melihat situasi budaya dan sosial yang ada di sekitar kita dari interaksi ya tentunya. Misalnya orang akan tadi, walaupun misalnya konsep diri kita apa namanya pulang jam 9 gitu ya, di bawah jam 9, kemudian ketemu temen kayak gitu ya, kemudian temen bilang nggak apa-apa lebih dari jam 9 kayak gitu ya, tapi kemudian kalian akan terpengaruh oleh bagaimana makna sosial di budaya dan sekitar lingkungan kalian. Misalnya di budaya kita, anak-anak terutama perempuan gitu ya, ketika pulang lewat dari jam 9 atau jam 10 malam gitu ya, apalagi di kampung-kampung gitu, ada stigma atau stereotip di mana eh, eh, orang-orang seperti itu itu dimaknai sebagai perempuan yang kurang baik misalnya. Kok anak perempuan di atas jam 10 baru pulang kayak gitu ya. Sehingga konteksnya itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Karena ada pemaknaan atau proses budaya dan sosial di lingkungan kita yang mempengaruhi kita dalam berperilaku. Dan akhirnya tadi struktur sosial juga akan mempengaruhi kita dalam berinteraksi, ya. Struktur sosial contohnya seperti bagaimana kedudukan seseorang di masyarakat, misalnya, itu juga akan mempengaruhi ya. Misalnya seseorang dosen di masyarakat dengan pemaknaan dosen di masyarakat itu sebagai pendidik, guru sebagai pendidik gitu ya. Dia akan juga berperilaku berdasarkan apa yang sudah dilihat atau dimaknai dalam situasi sosial tersebut ya. Karena guru, dosen, kemudian misalnya pekerja seni atau struktur sosial apapun, misalnya orang kaya, orang orang biasa, orang super kaya, sultan misalnya kayak gitu, itu akan dihasilkan melalui interaksi. Misalnya orang-orang kan memaknai itu sultan misalnya dari misalnya interaksi. Oh, kita nggak akan tahu misalnya Raffi Ahmad itu sultan kalau kita nggak pernah lihat TV. Otomatis berarti kalian sudah melakukan interaksi komunikasi dari televisi atau dari YouTube.
Sehingga kalian tahu bahwa, oh Raffi Ahmad itu adalah sultan misalnya, contohnya seperti itu. Jadi ada struktur sosial yang kemudian juga dimaknai atau dihasilkan berdasarkan proses interaksi masyarakat di sosial kita gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi detailnya Mbak Ida sudah jelaskan di poin-poin tadi. Jadi Mbak Ida skip ya untuk yang ini. Bisa di screenshot sekarang, nanti dibaca lagi. Tapi Mbak Ida akan skip bagian ini. Bagian ini juga Mbak Ida skip. Monggo kalau mau di screenshot untuk baca-baca, tapi Mbak Ida skip. Ya, ini juga karena tadi sudah dijelaskan. Oke, monggo di screenshot. Sudah? Oke ya. Nah, masuk ke yang sini. Ada 3 dasar interaksi simbolik. Sorry, tipe. Yang pertama adalah mind, yang kedua adalah self, dan yang ketiga adalah society. Ini basisnya seperti Habermas ya, teman-teman. Ada 3 apa namanya? Ada 3 dasar dari proses interaksi simbolik. Yang pertama adalah mind, yang kedua adalah self atau diri sendiri, dan society. Jadi bagaimana teman-teman pada dasarnya gini, Mbak Ida bikin ringkasan ya. Bagaimana seseorang akan berinteraksi dan memaknai atau berperilaku dalam sosial masyarakat itu akan berdasarkan bagaimana diri kita itu merefleksikan diri atau konsep diri yang sudah ada dengan pikiran kita dalam memahami konsep atau pemaknaan dari apa yang kita dapatkan juga akan dipengaruhi oleh society atau hubungan kita dalam konteks sosial. Bagaimana kemudian sosial itu membangun makna-makna di sekitar kita. Oh, pos konteks yang ini dimaknai seperti ini. Yang di sini dimaknai negatif gitu ya. Sehingga pemaknaan-pemaknaan dari simbol-simbol yang ada dan tersebar dalam interaksi sosial ini akan membantu kita dalam memaknai simbol-simbol yang ada di lingkungan kita ya. Misalnya kalau di orang apa kita terbiasa salam itu salim cium tangan kayak gitu ya kepada orang yang lebih tua kayak gitu. Itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mengkonsep diri kita, pikiran kita, dan juga melihat dari lingkungan sosial. Gampangannya seperti itu kurang lebih ya. Nanti kalau ada tambahan dari teman-teman sharing boleh di Google Classroom atau di grup atau di komen di YouTube ya. Kemudian sehingga terdapat 3 premis teori interaksionisme simbolik. Yang pertama adalah individu itu merespon suatu situasi simbolik ya. Mereka akan merespon lingkungan termasuk objek fisik atau benda dan objek sosial atau perilaku berdasarkan media yang dikandung di dalam konteks tersebut. Yang kedua, makna adalah produk dari interaksi sosial. Jadi makna itu ada karena proses interaksi kita, ya. Kita tahu apa namanya makan itu dari apa konsep yang diajarkan orang tua kita kepada kita, interaksi orang tua kita kepada kita saat kita kecil gitu ya, atau kita melihat orang, oh mamam tuh seperti itu. Kemudian mamam tuh nggak boleh kecap, ya, nggak boleh bersuara gitu ya. Maam tuh pakai tangan kanan kayak gitu ya. Karena itu adalah hasil produk dari interaksi sosial. Kemudian situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial atau perubahan interpretasi itu dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, dapat berpikir, berlogika, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya untuk menimbang dan menegosiasikan makna. Sehingga tadi makna itu bisa dinegosiasi atau dikombinasikan ya. Jadi sekian mungkin teman-teman tentang teori interaksionalisme simbolik. Semoga teman-teman semuanya paham. Kurang lebihnya mohon maaf karena lagi-lagi saya yakin bahwa ilmu itu nggak datang dari Mbak Ida saja. Jadi monggo kalau ada tambahan boleh share. Mohon maaf atas segala salah hilal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.